pada kali ini, seperti yang aku udah beritahu di video yang aku membahas tentang Max itu ya, tentang game Brawl Stars Max. Nah, kali ini seperti yang tadi aku udah bilang di video itu, aku akan membahas tentang cara setup kandang untuk Forest Dragon. Nah, waktu itu kan aku udah bilang kalau aku kan beli Forest Dragon, dan kali ini aku juga udah bilang akan membuat videonya untuk membuat setting kandang Forest Dragon. Dan Forest Dragonnya ini belum aku beli karena aku akan menyediakan kandang-kandang perlengkapannya dulu. Nah, kali ini aku kan yang bagian utama dari perawatan Forest Dragon itu adalah kandangnya, tempat tinggalnya dia. Karena Forest Dragon itu kan tinggal di alam, di dataran yang cukup tinggi, yang di dataran tinggi. Jadi dan juga banyak pepohonan dan juga tanaman-tanaman di sana. Dan jadi kita untuk membuat kandangnya ini kita harus menyesuaikan dengan habitat aslinya. Nah, jadi teman-teman, di sini apa sih yang kita perlukan untuk setting kandang Forest Dragon? Nah, pertama kita tentu perlu punya kandang yang cukup besar. Nah, ini kandang ini aku beli ini ukurannya 40 x 30 x 30. Ya, kalau bisa kandangnya tuh panjang dan tinggi. Karena Forest Dragon sendiri tipe hewannya adalah arboreal. Arboreal tuh dia hewan yang dia tuh suka di tinggi-tinggi kayak di pohon-pohon gitu. Nah, makanya kita perlu juga kayu. Nah, di sini aku udah beli 2 kayu untuk bertengger. Ini wajib ya teman-teman, wajib banget. Untuk merawat Forest Dragon kita wajib punya kayu untuk supaya dia bisa bertengger di kandang ini. Dan kenapa saranku ini untuk beli kandang itu harus besar. Kenapa? Karena di alam dia kan tinggal habitat asli di alam. Apalagi di Indonesia itu kebanyakan Forest Dragon itu gak pernah kalau setahuku di Indonesia belum ada yang budidaya untuk Forest Dragon. Jadi itu bakal ambil di alam gitu. Jadi dan perlu dicatat juga Forest Dragon merupakan hewan yang tidak dilindungi karena memang populasinya sangat banyak dan memang bisa dijadikan untuk hewan peliharaan. Nah, di sini aku udah beli kandangnya yang cukup besar ya. Aku beli di pet shop di mall. Dan di sini setelah kita membeli kandang, ini by the way kita bisa beli kandang yang kayak kandang burung gitu loh, kandang lovebird gitu. Nah, juga di sini kita juga perlu kayu-kayuannya tadi. Kalau bisa kita beli kayunya tuh yang sekitar 2 supaya dia bisa lebih enak gitu kan di dalam. Oh ya, teman-teman juga Forest Dragon merupakan hewan yang dia tuh aktif bukan di malam hari ya, kayak di siang hari, karena di malam hari dia akan tidur. Aku lupa nama itunya gimana. Kalau dia di malam hari kan namanya nocturnal. Kalau di siang hari atau pagi hari itu aku lupa namanya. Dan di sini selain kita membutuhkan kandang dan kayu, kita butuh tempat makannya. Dan ini tempat makannya udah satu set dengan kandangnya ya. Tuh, nanti kan biasanya nanti dipasang di sini tuh tempat makannya tuh di sini. Nah, tapi di sini kita hanya perlu 1 atau enggak, mungkin kalau bisa kalian mau bisa siapkan 2 atau 3 gitu kan. Nah, ini tempat makannya, dan yang terpenting adalah ya wadah air. Jadi wadah air yang kita perlu banget karena Forest Dragon tuh dia itu sangat membutuhkan air gitu kan. Apalagi kalau ini kan di Surabaya. Di Surabaya itu kan udaranya panas. Jadi kalau misalnya Forest Dragon kepanasan, dia bisa berendam di tempat air. Jadi sediakan tempat airnya cukup besar. Lalu di sini kita juga perlu tanaman. Nah, tanaman ini aku beli tanaman tuh yang ini sirih gading kalau nggak salah. Sirih gading yang memang sirih gading ini perawatannya sangat-sangat gampang, dan sirih gading ini juga tidak terlalu perlu matahari. Jadi aman banget karena Forest Dragon juga kita jangan sekali-kali kita jemur gitu kan. Apalagi kalau keadaan musim panas itu jangan. Cukup dalam rumah di tempat yang teduh gitu aja. Nah, terus kita juga perlu alas. Kandangnya itu berupa ini adalah kertas nasi yang bisa dibuat untuk nasi campur gitu kan, kita taruh nanti di bawahnya. Dan juga kita perlu koko chip. Jadi koko chip ini adalah untuk nanti alasnya gitu.
Sebenarnya kertas nasi ini nggak perlu banget ya, cuma kan karena aku salah beli koko chipnya. Koko chip ini terlalu kecil, tapi jadi supaya dia nggak jatuh ke bawah kandangnya ini, nggak jatuh ke bawah, aku beri ini. Oke, langsung aja kita ke video gimana cara setting kandang forest dragon. Oke, pertama-tama, oh ya teman-teman, untuk kalian yang beli kandang burung pasti kan kita dapat ininya tuh, kayak ini nih, kayak tempat pertengger burung. Nah sarannya kalau aku nggak pakai. Kenapa? Karena terlalu tipis, takutnya malah patah gitu kan, gimana. Tapi memang aku kurang suka pakai gini, jadi aku pakai kayu aja. Buat kalian yang mau pakai silakan, boleh. Ini aku keluarkan dulu. Oke, jadi kita langsung aja ke cara setting kandang ya. Pertama kita taruh dulu kayak gini yang wadah airnya. Oke, kita taruh dulu wadah air gini di sini. Terserah kalian taruh mana. Kalau aku mending di pinggir aja, pinggir gitu. Nah kedua aku kan, oh ya sorry teman-teman, ini kita taruh, aku kan taruh tempat alas nasinya dulu teman-teman. Ini alasnya, kita akan taruh dulu alasnya. Oke, aku akan taruh dulu alasnya. Oh ini kepanjangan. Oke, aku akan potong dulu ya. Aku udah potong kertas nasinya sedikit, jadi udah bisa pas ya ke sini. Udah bisa pas. Kita masukkan. Oke. Ini untuk kertas nasi, ini kita nggak opsional aja ya. Kalau aku sih pakai ya, karena itu tadi koko chipnya aku belinya kekecilan, jadi perlu gitu kan supaya nggak jatuh ke bawah ini, ke bawah sini. Oke, selanjutnya kita taruh dulu ini yang tadi aku bilang, ini kita taruh dulu tempat airnya. Nah seperti itu. Nah lalu kita taruh dulu tanamannya teman-teman. Tanamannya ini aku mungkin akan taruh di sini kali ya. Mana ya, di sini? Aku bingung nih taruh mana. Di sini aja kali ya. Ya aku taruh di situ aja. Nah setelah itu baru kita taruh koko chip. Ini kayaknya. Aku taruh dulu koko chipnya. Kita tinggal kayak taruh gitu. Nah gini nih. Kita tinggal taruh aja koko chipnya sampai merata semua gitu. Oke. Kita taruh ini koko chipnya. Oh ya, by the way teman-teman, pastikan koko chipnya itu sampai menutupi semuanya ya. Sampai menutupi alasnya semua. Pokoknya koko chipnya itu harus jadi alasnya gitu. Oke. Mungkin akan aku skip aja ya, karena nanti bakal durasinya videonya takutnya kepanjangan. Oke teman-teman, jadi sini aku udah taruhin alasnya pakai koko chip. Dan sini udah segini tuh penuh ya. Dan di sini masih ada sisa dikit koko chipnya. Oke. Oh teman-teman, sebelum lanjut ke step berikutnya, aku mau kasih tau dulu ke kalian bahwa untuk merawat forest dragon kita juga perlu membelikan ini nih. Jadi ini itu adalah kalsium plus D3 dari merek Exoterra. Dan aku beli yang 40 gram, harganya murah banget, cuma 25.000. Dan ini sebaiknya wajib ya, karena forest dragon ini membutuhkan kalsium dan D3.
dan alasannya jujur aku lupa kenapa perlu pakai ini, dan memang sebaiknya menggunakan kalsium untuk kalsium dan D3 ini adalah titel produknya. Dan untuk pas kita buka ini adalah kalsium D3 nya ya, ini 40 gram, ini lumayan banyak ya teman-teman. Dan sini juga ada ada sendok kecilnya, dan sini juga ada tentu ada panduannya teman-teman. Dan sini ini tuh kit ini expirednya masih 2024 teman-teman gitu. Dan ini bisa kalian temukan di online shop. Jadi ini adalah penampakan tabungnya. Dan sini ada juga ada sendok kecilnya. Dan sini juga ada panduannya. Gitu. Jadi ini kita memang perlukan. Dan sini untuk produk Exotera itu dia memiliki beberapa produk lainnya seperti kalsium plus D3 yang aku punya ini. Lalu juga ada kalsium, hanya kalsium, lalu ada multivitamin, terus lalu ada kalsium lagi tapi yang bentuk cair rasanya, dan juga ada elektrolin dan N-vitamin D3 gitu. Dan ini ada kalsium dan D3 nya. Oke, lanjut. Untuk cara ketiga, di sini akan menata kayu-kayunya dulu teman-teman. Jadi kita harus tata kayu-kayunya. Ya aku kan natanya seperti biasa aja lah. Yang penting ada kayu-kayunya gitulah. Jadi aku tutupi begitu. Oke, yang kayu kedua kita masukkan. Ini kayunya juga aku beli di online shop ya. Dan ini murah banget teman-teman. Dua ini cuma 30.000 dua ini. Murah banget. Dan untuk tanamannya itu tuh harganya yang bisa digading ini, itu harganya tuh cuma 25.000. Bisa kalian temui juga di online shop. Cuma aku belinya di temen mamaku. Jadi lebih bagus teman-teman kualitasnya. Oke, taruhnya seperti ini aja nih. Ya, taruh seperti ini. Jadi aku udah bagus sih teman-teman. Gitu. Dan ini aku kan taruh dikit-dikit dulu lah. Supaya natural banget gitu kan. Oke, ini ada tempat minumnya sudah. Di bawah itu tempat minumnya. Habis ini juga ada kayu-kayunya sudah. Tanaman juga sudah. Mungkin ini aku kalau bisa aku kan cari CD gading lagi dan aku kan taruh di sekitar sini. Cuma mungkin harusnya cukup sih teman-teman. Harus cukup. Dan untuk forest dragon kita juga jangan lupa untuk menyiram, untuk melembabkan tempatnya, karena kan dia kan hewan yang dari dataran tinggi. Jadi suhunya kalau di Surabaya itu kan panas kan. Kalau misalnya kalian di dataran tinggi cukup semprot satu hingga 2 kali, atau mungkin kalau kalian mau lebih boleh juga, cuma jangan banyak-banyak juga kan. Nah, 1 sampai 2 kali aja per hari kalau kalian tinggalnya di dataran tinggi. Kalau kalian di dekat kota seperti Surabaya, kan panas banget. Jadi kita harus semprotnya sesering kalian bisa. Jadi kalau aku pribadi, aku bakal nyiramnya itu semprot sprayer, pakai sprayer itu 5 hingga 6 kali sehari. Itu di spray aja gitu kan. Nah, nanti juga kita perlu menyediakan tempat minumnya gitu. Lalu nanti pembahasan lebih lanjut tentang forest dragon nanti aku kan bahas ketika forest dragon udah sampai. Nah, lalu step berikutnya ini aku akan taruh tempat makannya. Karena ini tempat makannya kecil ya, cuma kecil doang. Jadi gak aku tanam. Kalau tempat minumnya nih ya aku kan tanam gitu tuh. Kan bisa lihat tuh, aku tanam dikit gitu. Karena tinggi, ya nggak tinggi, maksudnya kan besar gitu kan. Kalau ini kecil teman-teman, kecil. Jadi aku taruhnya gitu aja, biasa aja gitu. Dan sini aku taruhnya di mana ya? Enaknya gimana nih? Terserah sekalian guys untuk tempat makannya dan untuk tempat minumnya. Terserah kalian.
Terus ini aku kan taruh di sebelah tempat minumnya aja. Dan sini udah teman-teman, udah jadi untuk tempat setting kandang forest dragonnya. Dan nanti untuk forest dragonnya nanti mungkin sekitar 1-2 minggu lagi akan aku upload, karena aku kan belinya nanti setelah hari raya ya, kata sellernya itu setelah hari raya gitu. Karena aku kan juga belinya di online shop, cuma aku belinya dari kotanya tuh dari Jawa Timur juga, dan itu dekat dari Surabaya, jadi aman teman-teman gitu. Oke, mungkin segini dulu, dan apalagi yang kurang, rasanya nggak ada lagi yang kurang. Kalau kalian mau tanya sesuatu, boleh kalian langsung bisa kalian tanya langsung di kolom komentar ya. Nah ini ya udah gini doang guys, jadi setting kandangnya tuh gampang banget. Cuma yang terpenting adalah kandang ini kalau bisa kalian lembab gitu guys gitu. Untuk penempatan dan segala macam, untuk pencahayaan aku akan bahas ketika forest dragonnya udah sampai. Dan ingat yang terpenting, oh ya, wadahnya jangan sampai kosong airnya ya, harus full terus. Untuk airnya itu kita pakai air mineral, kayak air buat kita minum gitu ya. Kita taruh air buat minum, ditaruh di sini gitu. Oh ya, untuk makanannya forest dragon ini akan makan serangga seperti jangkrik dan ulat-ulatan. Tapi setahuku forest dragon lebih suka ulat-ulatan ya teman-teman ya. Dia bakal lebih makan kayak ulat Hongkong gitu. Oke, mungkin segini aja. Kalau kalian ada pertanyaan tentang forest dragon bisa langsung tanya di kolom komentar ya. Thank you for watching, dan jangan lupa di subscribe dan like dan share ke teman kalian yang mau pelihara forest dragon. Dadah semuanya, semoga informasi hari ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe.